Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erlangga Mathematics. Ini merupakan video yang ke-10 dari serangkaian video pembahasan kupas tuntas SNBT 2025. Materinya kali ini adalah pertidaksamaan. Saya sudah menyiapkan dua soal yang akan saya bahas bersama-sama mengenai materi pertidaksamaan ya. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan sebaik mungkin. Kita mulai dari soal yang nomor satu, yaitu soal SNBT 2025 prediksinya ya. Perhatikan. Himpunan penyelesaian X min akar 6 min X lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, gimana cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini? Perhatikan ya. Di soalnya itu adalah X dikurangi akar 6 min X lebih dari sama dengan 0. Yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah bilangan yang berada di dalam akar ya. Karena bilangan yang ada di dalam akar itu punya batasan. Apa batasannya? Kalau kita punya, misalkan ya, akar A, berarti A-nya ini ada punya batasan, yaitu A-nya lebih dari sama dengan 0. Atau misalkan punya bilangan akar X min 1, berarti X min 1-nya harus lebih dari sama dengan 0. Itu batasan yang diminta. Nah, gimana kalau dengan ini? Akar 6 min X. Akar 6 min X berarti akar 6 min X itu punya batasan, punya syarat, yaitu 6 min X harus lebih dari sama dengan 0 ya. Ini mengakibatkan bahwa min X itu lebih dari sama dengan min 6 atau X kurang dari sama dengan 6 ya. Karena ini kan ada negatif, kalau pertidaksamaan kita kalikan dengan negatif, ini negatif 1, maka tandanya berubah. Yang awalnya berupa lebih besar sama dengan, sekarang berganti atau berubah menjadi kurang dari sama dengan ya. Jadi sekarang kita punya sebuah syarat yaitu X-nya harus kurang dari sama dengan 6. Ini syarat yang pertama. X kurang dari sama dengan 6 ya. Kita tandain dulu. Nah, yang kedua berarti syarat dari pertidaksamaannya, yaitu X kurang dari akar 6 min X lebih dari sama dengan 0. Berarti gimana nih? Ini bisa kita pindah ruaskan yang akar ya. Kita pindah ruas ke kanan. Berarti X lebih dari akar 6 min X. Gini ya. Nah, biar lebih sederhana, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Yang kiri berarti X kuadrat, yang kanan berarti akarnya hilang ya. Akar 6 min X dikali akar 6 min X berarti 6 min X. Nah, selanjutnya kita pindahkan lagi yang ruas kanan ke ruas kiri. Berarti X kuadrat min 6 ditambah X lebih dari 0 ya. Atau bisa kita ubah susunannya menjadi X kuadrat plus X min 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita bikin menjadi sebuah persamaan. Kita bikin menjadi sebuah persamaan dulu. Ini sama dengan 0. Lalu kita faktorkan nih. X kuadrat plus X min 6. Berarti menjadi X plus 3 dikali X min 2 ya. Sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya itu sama dengan min 3. Atau X sama dengan 2. Lalu kita bikin garis bilangan di sini. Di sini min 3. Dan di sini 2. Kalau di sini kita misalkan 0, 0 kita masukin ke sini, maka hasilnya adalah negatif. Yang di sini positif, di sini juga positif. Jadi hasilnya adalah lebih dari sama dengan 2 atau kurang dari sama dengan negatif 3. Berarti X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Gini ya. Nah, X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke. Nah, dari hasil ini, lalu kita apakan?
Lalu kita iriskan dengan yang di atasnya nih, X kurang dari sama dengan 6. Kita iriskan, coba. Berarti apa hasilnya? Paling gampang ya kita bikin garis bilangan lagi nih. Paling gampang. Yang atas itu X kurang dari sama dengan 6. 6 misalkanlah di sini ya, 6. Kurang dari berarti dia ke kiri ya. Ke kiri. Nah, lalu yang ini, yang hijau, itu kita bikin juga garis bilangan yang sejajar nilainya. 2 berarti di sini. 2. Lalu X kurang dari sama dengan min 3 di sini. Min 3 kan berarti ke sana ya, ke kiri ya. Karena kurang dari. Lalu yang 2 ini ke kanan. Nah, perhatikan, kalau diiriskan, berarti jawabannya yang mana nih? Yang memenuhi dari keduanya. Kedua syarat tersebut. Jawabannya itu adalah yang ini nih. Nah, kita iriskan. Nah, jelas ya. Berarti yang mana? Lebih dari 2 atau kurang dari sama dengan 6. Lebih dari sama dengan 2 atau kurang dari sama dengan 6. Berarti jelas. X itu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 6. Inilah jawaban yang benar. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Jadi jawabannya yang mana? Yang D ya, semuanya. Yaitu X, di mana X-nya lebih dari sama dengan 2 atau kurang dari sama dengan 6. Kira-kira begitu pembahasan untuk soal yang pertama. Nah, kita punya soal yang kedua di sini. Perhatikan. Nilai X yang memenuhi persamaan. Ini bukan persamaan ya, tapi pertidaksamaan. Nilai mutlak X min 2 kuadrat lebih dari 4 nilai mutlak X min 2 ditambah 12 adalah. Oke, jadi kita punya soal seperti ini. X min 2 kuadrat lebih dari 4 X min 2 plus 12. Nah, ini berupa suatu pertidaksamaan kuadrat ya, karena ada kuadrat di sini. Ini kuadrat. Lalu perhatikan, variabelnya ini sama. Ya enggak? Nilai mutlak X min 2. Agar memudahkan dalam perhitungan nantinya, bisa kita misalkan nilai mutlak X min 2 ini dengan sebuah variabel. Kita misalkan aja dengan K ya. Nah, dengan K. Berarti bisa kita tulis di sini. Misal, nilai mutlak X min 2 itu sama dengan K gitu. Ini gunanya untuk memudahkan dalam perhitungan. Berarti sekarang bentuk pertidaksamaannya menjadi K kuadrat lebih dari 4K ditambah 12. Karena nilai mutlak X min 2-nya kita ganti dengan K, maka yang sebelah sini juga kita ganti dengan K. Sehingga menjadi seperti ini, yang luas kanan 4K plus 12. Nah, dari bentuk ini bisa kita kumpulkan dalam satu ruas di sebelah kiri, yaitu K kuadrat min 4K min 12 lebih dari 0. Nah, dari sini apakah bisa difaktorkan? Tentu bisa ya, yaitu X min 6 dikali X plus 2 lebih dari 0. Nah, ini bentuk pemfaktorannya. Lalu kita bisa ubah ke dalam bentuk persamaan, ya, sehingga perkalian dari dua buah bilangan sama dengan 0 ini akan terjadi ketika salah satunya bernilai 0, yaitu X min 6 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 6 atau X sama dengan min 2. Ya. Lalu kita bikin garis bilangan di sini. Di sini min 2, di sini 6 ya. Ini titiknya saya bolongi karena menggunakan bentuk lebih dari, tidak ada sama dengannya. Lah, lalu kemudian kita misalkan di sini 0, kemudian 0 kita masukin ke dalam bentuk ini, pertidaksamaan ini dihasilkan bentuk negatif. Di sini positif. Karena lebih dari maka yang positif ya. Dia lebih dari maka positif. Berarti hasilnya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 6 ya. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 6. Nah, sorry, ini bukan X ya. Kita misalkan dengan K tadi. Ini K,
ini K, ini K, K ya, berarti ini K bukan X, sorry. Berarti K kurang dari min 2 atau K lebih dari 6. Nah, K itu apa tadi? Nah, K itu udah dimisalkan ya di atas tadi, yaitu ini, nilai mutlak dari X min 2. Berarti untuk yang pertama, K kurang dari min 2, yang pertama ya, untuk K kurang dari min 2, maka K-nya apa tadi? Nilai mutlak X min 2 kurang dari min 2. Ini kita menggunakan sifat dari nilai mutlak ya. Gimana sifatnya? Nah, sifat dari nilai mutlak itu, kalau ada nilai mutlak A, sorry, misalkan ada nilai mutlak X kurang dari A, ini ya, maka ini berlaku min A kurang dari X kurang dari A. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sifatnya, kalau misalkan nilai mutlak X lebih dari A, maka akan berlaku X kurang dari min A atau X lebih dari A. Ya. Ini sifat dari nilai mutlak. Berarti untuk yang nomor satu ini berlaku yang ini sifat pertama ya. Berarti hasilnya gimana? Nilai mutlak X min 2 kurang dari min 2. Apakah berlaku nih? Berlaku nggak kira-kira? Tidak berlaku. Kenapa? Karena min 2 ini merupakan bilangan negatif. Sedangkan A pada sifat dari pertidaksamaan itu selalu bernilai positif ya. Kan tidak mungkin nih bentuk dari sebuah nilai mutlak nilainya kurang dari sebuah bilangan negatif. Itu tidak mungkin. Maka bentuk yang pertama ini salah ya, bentuknya ini salah, tidak disarankan. Maka kita menggunakan bentuk yang kedua, yaitu K lebih dari 6. Coba kita hitung. Untuk K lebih dari 6, maka K-nya tadi apa? K-nya adalah nilai mutlak X min 2 lebih dari 6. Nah, kita gunakan lebih dari berarti sifat yang ini, yang kedua, yaitu X kurang dari min A atau X lebih dari A. Hanya itu 6 ya. 6 ini lebih dari 0. Berarti bisa kita hitung X min 2 kurang dari min A, yaitu min 6, atau X min 2 lebih dari A, yaitu A-nya 6. Nah, karena di sini X min 2 kurang dari min 6, berarti X lebih dari, kurang dari min 6 ditambah 2. Yang kanan, X lebih dari 6 ditambah 2. Berarti yang ini X kurang dari min 4, yang kanan X lebih dari 8. Jadi jawabannya apa? X kurang dari min 4 atau X lebih dari 8. Ada nggak jawabannya? Ada dong. Jawabannya adalah yang D. X kurang dari min 4 atau X lebih dari 8. Jadi gitu ya. Semuanya semoga bisa dipahami untuk pembahasan soal yang kedua ini. Jadi tadi ada sedikit kesalahan mengenai pemisalan. Ini K ya. Ini K, karena sudah kita misalkan, maka ini juga K. Ini K, ini K sama dengan 6. K sama dengan min 2 ya. Kira-kira begitu. Ini tidak masalah ya. Hanya salah dalam pemisalan aja. Jadi hasilnya tuh yang benar adalah yang D. X-nya itu kurang dari min 4 atau X-nya lebih dari 8. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.